Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video Tembakau Daily File Chapter 6, Lingkaran Perang Sumatera dengan judul Perang Padang Lawas bagian kedua. Di video sebelumnya kami sudah menggambarkan bagaimana Patuana Lobi dan teman-teman yang menyerang dan masuk ke istana Kota Pinang di Kuala Pani. Patuana Lobi merampas bendera Belanda dan membunuh yang di Pertuan Mustafa serta adiknya, Sultan Jainal dan beberapa orang lainnya. Ia juga memukul jatuh potret Raja dan Ratu Belanda yang berada di baleru istana. Gambar yang sangat dihormati kolonial itu pun dipijak-pijak prajurit dan membiarkannya begitu saja terletak di lantai. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan dari penyerangan yang dilakukan oleh Patuana Lobi dan teman-temannya ini? Apakah pemerintah Belanda membiarkan saja hal ini terjadi terhadap negeri Kota Pinang yang sudah berdolar kepadanya? Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, sudi kiranya teman-teman untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Oke, yuk kita lanjutkan videonya. Barang-barang berharga seperti bendera Belanda, tongkat dengan kancing perak berlambang negara, dan stempel resmi yang dipertuan, semuanya juga hadiah dari pemerintah Belanda diambil sebagai jarahan. Setelah puas menjarah dan merampas semua harta yang berharga di istana Kota Pinang, pasukan Patuana Lobi segera kembali ke Huta Godang. Kontrolir Belanda di Labuan Batu mendengar hal itu, tapi tidak berani untuk datang melihat istana Kota Pinang. Asisten residensia Loket de Braini yang juga baru tiba di Labuan Bili untuk tujuan mengadakan perundingan dengan Kesultanan Kota Pinang, Pane dan Bilah, mendengar kabar tentang perihal terbunuhnya yang di Pertuan Mustafa. Hanya diam saja, ia hanya meneruskan laporan ke Residensief dan kemudian dilanjutkan ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Isi pokok laporan itu adalah bahwa situasi tidak dapat dikendalikan lagi. Jalan keluar satu-satunya supaya militer turun tangan. Ekspedisi pasukan besar-besaran harus didatangkan ke Gunung Tinggi. Mendengar perihal itu, Gubernur Jenderal Peter Payer tidak dapat mentolerir serangan seperti itu terhadap seorang pemimpin yang telah diakui oleh pemerintah Belanda. Apalagi yang di Pertuan Mustafa memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Pangeran Pane dan Bilah dan dengan pangeran atau kepala yang lebih mandiri di Barumun dan Padang Lawas. Meskipun ada alasan untuk pembunuhan ini, Gunung Tinggi yang independen harus dihukum karena ikut campur dalam urusan wilayah pemerintahan. Untuk melindungi distrik-distrik perbatasan di pantai barat Sumatera, Peter Mayer menginstruksikan untuk melakukan unjuk kekuatan terhadap negara-negara yang independen secara internal dengan melawan serangan raja-raja independen yang terlalu percaya diri. Maka pada tanggal 10 Desember 1871 keluarlah dekrit nomor 9 untuk mengirim ekspedisi tentara ke Gunung Tinggi. Ekspedisi ini dikepalai oleh F.H.Y. Firi dan ajudannya A.F. Pebek, dua kompi dari Batalion Infanteri ke-9 di Batavia yang terdiri atas 11 opsir dan 149 tentara orang Eropa. Dan satu kompi lagi dari Infanteri Bumi Putra berjumlah 118 orang di bawah komando Kapten Muda H.C.V.A. Demnery. Serta untuk memperkuat dikirim juga satu detasmen artileri dengan membawa 2 mortir perunggu barisan meriam di bawah komando Letnan G.D. Rich dengan anggota berjumlah 8 opsir Eropa dan 8 orang Bumi Putra. Setiap anggota infanteri dilengkapi dengan 100 patrun dan setiap mortir artileri dilengkapi dengan 20 granat. Selain itu masih disertakan tenaga kesehatan dan administrasi sebanyak 11 orang. Pasukan ini bertolak dengan kapal Gigi Mayer dari Batavia dan tiba di Riau pada tanggal 31 Desember 1871. Pasukan mendapat latihan terlebih dahulu selama 2 minggu, kemudian dipindahkan ke kapal-kapal perang. Menurut catatan resmi, kapal-kapal perang yang ikut ekspedisi ini adalah kapal Marnik, Bangka, Den Briel, Japa, Sofia, dan Kapuas yang siap mengarungi muara Sungai Pane dan Bilah. Asisten residensia ikut memantau perkembangan pasukan ini. Kapal Den Briel berangkat lebih dahulu pada tanggal 1 Januari 1872 dengan membawa residensief, asisten residen Loket de Braini, dan kontrolir Larif dan Trinit, serta 125 orang tawanan perang yang akan dipekerjakan sebagai kuli, termasuk mendayung perahu ke hulu. Sementara 3 kapal lainnya berangkat tanggal 18 Januari dan membawa pasukan, amunisi, dan perbekalan makanan untuk 1 bulan. Jadi sampai ada 6 buah kapal perang. Dan ini dapat dibayangkan betapa seriusnya Belanda untuk melakukan perang terbuka terhadap Patuana Lobi, sekaligus untuk menamatkan riwayat Gunung Tinggi sebagai kerajaan independen. Setelah 2,5 hari di laut, armada itu pun tiba di Kuala Pani dan berlabuh sembunyi-sembunyi di balik Pulau Kantang. Di sini dibangun bipak dan latihan-latihan diteruskan. Kontrol Asahan dan Labuan Batu, The Engelbronner dan Katoheaven sudah berada di sana. Mereka sangat senang menyambut kedatangan residen dan para pasukan. Kedua kontroler ini memberikan informasi tentang keadaan daerah hilir di Sungai Bilah menuju ke hulu yang masih dapat dilayari oleh kapal perang Angkatan Laut. Perjalanan dimulai dari Labuan Bilik menuju Negeri Lama.
Kondisi sungai yang kecil dan dangkal tidak akan bisa dimasuki dengan kapal besar seperti Marnik dan Bangka. Karena itulah pasukan dan logistik yang berada di kapal tersebut dipindahkan ke kapal-kapal yang lebih kecil. Sementara kapal Den Bril dan The Japa dipaksa untuk berangkat dengan melengkapi skoci-skoci di dalamnya. Sebelum bertolak tanggal 19 Januari, pasukan dibagi menjadi dua bagian. Pasukan paling besar menelusuri ke arah hulu Sungai Bilah yang dipandu oleh Raja Muda Bilah. Perjalanan ke hulu ini harus mengikuti air pasang laut supaya dapat dilayari. Dan pasukan kedua yang dipimpin oleh Kontroler The Angel Bronner menuju ke kota Pina, menelusuri Sungai Barumun dan kemudian ke Gunung Tinggi. Kelompok pasukan kedua ini berjumlah 150 bumi putra yang dipersenjatai, bertugas untuk menyelidiki sikap penduduk di kampung-kampung, terutama Hadudung dan Sampuran Naonang terhadap keputusan Belanda menyerang Gunung Tinggi. Pada tanggal 21 Januari 1872, semua pasukan yang dipimpin oleh Raja Muda Bilah akhirnya sampai di Negeri Lama. Besoknya, tanggal 22 Januari, pasukan menuju Pulau Merbau. Di sini arus yang dilalui sangatlah deras dan banyak rintangan, sehingga kapal Den Bril dan The Japa tidak dapat melanjutkan pelayaran dan harus kembali ke Labuan Mili. Untuk itu, pasukan dan logistik dipindahkan ke skoci-skoci besar seberapa yang bisa, lalu dijemput beberapa kali ke Negeri Lama. Baru tanggal 25 Januari, seluruh pasukan sudah berada di Pulau Merbau. Keesokan harinya, tanggal 26 Januari, perjalanan selanjutnya menuju Juru Banal. Perjalanan di sini pun harus mengorbankan satu lagi kapal Kapuas, tidak dapat berlayar. Semua pasukan, ala-ala meriam, senjata dan perbekalan harus diturunkan ke Stombarkas serta beberapa banyak skoci yang sudah dilengkapi dengan senjata dan ditambah 7 buah perahu dayung. Karena melawan arus yang sangat deras, pasukan semua baru bisa sampai di Juru Banal pada tanggal 7 Februari 1872. Pada hari sebelumnya, tanggal 6 Februari, pasukan dibagi menjadi dua bagian lagi. Pasukan pembuka jalan mulai bergerak melalui jalan darat menuju bandar, dan sebagian pasukan menggunakan skoci dan perahu dayung menyusuri Sungai Bilah yang semakin hulu semakin dangkal dan mengecil. Seluruh pasukan tiba di bandar pada tanggal 13 Februari 1872. Pasukan yang disambut oleh pasukan yang dipimpin oleh Kontroler The Angel Bronner yang ternyata sudah lebih dahulu sampai di bandar. Perjalanan selanjutnya adalah memasuki kampung Gunung Tinggi, tetapi jalan dari bandar ke sana terlalu sulit. Selain banyak tebing terjal, juga masih hutan lebat, sementara kapal dan perahu sudah harus ditinggalkan karena terhalang air terjun Sampuran di tengah Sungai Bilah. Untuk mengatasi ini, kuli dan tentara Bumi Putra harus bekerja ekstra untuk membuka jalan dengan menebas belukar dan melempahkan jalan yang akan dilalui. Dalam proses membuka jalan itu, beberapa kurir dikirim untuk menyelidiki keadaan di Gunung Tinggi. Akhirnya, pada tanggal 18 Februari, pasukan sampai di kampung Gunung Tinggi, tepat pada jam 10.30 pagi. Sempat terjadi baku tembak singkat, di mana satu perwira dan 2 orang Eropa tewas di pihak Belanda, tetapi kampung itu dapat diambil alih. Tapi sayang, kampung Gunung Tinggi yang terdiri dari 28 rumah, termasuk bagas godang berukuran 37 x 37 meter, sudah sepi ditinggalkan penduduknya. Barang-barang berharga dan senjata juga sudah dibawa pergi, kecuali 3 buah tombak dan 55 senapang tua, serta sedikit besi. Hanya Sultan Humala Panjang, ayah Patuan Nalobi, dan Inanta Soripada, permaisuri yang masih bertahan di bagas godang. Sang mantan raja yang sudah renta itu pun diinterogasi dan diminta supaya memanggil penduduk yang bersembunyi dan membawa kembali barang rampasan dari kota Pinang. Tapi ditunggu hingga tanggal 21 Februari, tak satu pun yang datang menyerah dan membawa barang rampasan. Komandan pasukan bersama asisten presiden mengambil keputusan langsung membakar hangus kampung Gunung Tinggi, termasuk semua ladang dan pohon-pohon buah-buahan sebagai hukuman kepada penduduk yang melancarkan perang melawan Belanda. Kampung Gunung Tinggi hangus terbakar, tanpa sebuah rumah pun tersisa. Sejak hari itu sampai sekarang, nama Gunung Tinggi benar-benar hilang dari peta dan hanya tinggal kenangan. Ada laporan dari penguasa di pantai barat Sumatera bahwa Patuan Nalobi dan saudaranya Baginda Nalobi melarikan diri ke Parang Sidempuan bersama 10 orang lainnya. Beberapa hari kemudian, Belanda mendapat kabar lagi bahwa Patuan Nalobi mendapat undangan dari mertuanya ke Kurian Batuna II. Sebagai pemangku adat, dia menghargai undangan moranya yang juga ada hubungan dengan Raja-Raja Huta Godang. Rupanya kehadiran Patuan Nalobi di Batuna II ini merupakan kesempatan baik oleh Belanda untuk menangkapnya. Patuan Nalobi dikepung dan ia pun ditahan. Pada tanggal 23 Februari 1872, seluruh pasukan kembali ke bandar. Pada awal Maret, Patuan Nalobi dibawa ke Riau. Seterusnya tanggal 15 Maret tiba di Batavia. Orang-orang yang menjadi tawanan pasukan Patuan Nalobi dari Kuala Pane dikembalikan. Hanya barang-barang rampasan tidak dikembalikan karena orang-orang Gunung Tinggi berjanji akan melakukan ganti rugi terhadap barang-barang itu. Patuan Nalobi dari Batavia akhirnya dikirim kembali ke Kerapatan Riau untuk disidangkan.
Presiden Riau Daniel William Sir jatuhkan hukuman mati kepada beliau, tetapi Gubernur Jenderal James Lowdon memaafkannya dan mengubah hukumannya menjadi pengasingan ke Ternate selama 20 tahun. Selama di sana, dia berbuat baik. Walaupun begitu, selama di Ternate, Belanda pernah mencoba memberinya racun dengan 23 tawanan lainnya. Tapi Patuan Lobby tidak mati, hanya efek dari racun itu mengakibatkan gigi beliau habis. Sekitar tahun 1879, ia mendapat remisi 8 tahun dan dibebaskan. Disinilah Patuan Lobby menikah lagi dengan gadis Ternate bernama Siti Mariam Shah dan memperoleh 4 orang anak, yaitu Raja Amas Muda, Raja Johan, Raja Machen, dan Raja Samsudin. Sekitar tahun 1885, ia bersama keluarganya kembali ke Gunung Tinggi. Belanda sangat bangga dengan kekuatannya. Martabat sebagai pelindung negeri-negeri yang tunduk di bawahnya telah dia lakukan, walaupun sebenarnya Belanda sangatlah takut terhadap Patuan Lobby. Hal ini diperjelas dengan terdapat lebih dari 300 surat-surat rahasia berbahasa Belanda tentang Patuan Lobby yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan Gubernur Jenderalnya di Batavia dan di Den Haag. Dan dapat juga kita lihat bahwa Gubernur Jenderal menurunkan 6 kapal armada perangnya untuk menangkap Patuan Lobby ini. Walaupun Gunung Tinggi sudah diberangus, bukan berarti kerajaan Gunung Tinggi lenyap. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh salah seorang anak Patuan Lobby, yaitu Sultan Humala Panjang Johor, adik dari Baginda Suman. Kemudian diteruskan oleh Raja Sultan Sapala Raja, dan terakhir kepada Patuan Muda Perkasa Alam Shah, anak dari Sultan Humala Panjang Johor. Sedangkan di Kota Pinang yang di Pertuan Mustafa digantikan oleh putranya yang di Pertuan Mustafa Sakti yang disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 Februari 1879. Dia memerintah Kota Pinang sampai kematiannya pada tanggal 27 April 1905 tanpa ada lagi gangguan baru yang terjadi. Kemudian ia digantikan oleh putra sulungnya, Tengku Besar Sulung Mustafa, yang ditunjuk sebagai penerus dengan akte tertanggal 8 Januari 1899, nomor 20. Dan pada tanggal 25 Agustus 1907, nomor 7, dia dikukuhkan martabatnya dengan gelar yang di Pertuan Makmur Perkasa Alam Shah. Tengku Sulung inilah Raja Kota Pinang terakhir yang pemerintahnya habis terbakar bersama hancurnya Istana Bahran pada masa revolusi sosial tahun 1946. Untuk tidak lagi terjadi gangguan seperti Patuan Lobby ini, kepala luhut di daerah Padang Lawas berulang-ulang mendesak agar pemerintah Belanda membangun kembali kontrolirnya di Padang Lawas. Karena selama ini dari tahun 1841, karena Inggris keberatan terhadap pemerintahan Belanda, sehingga pemerintahan sempat vakum di Padang Lawas. Walaupun desakan itu terus dilancarkan oleh para kepala luhut, tapi Belanda belum juga melaksanakannya. Karena setelah itu Belanda disibukkan dengan beberapa perang yang masih dilancarkan masyarakat Sumatera Timur dan Aceh untuk mengusir penjajahan di negerinya masing-masing. Baru pada tahun 1879 ditempatkanlah seorang kontrolir Portibi di Gunung Tua sesuai dengan pemerintah Beslit pertanggal 14 Januari 1879 nomor 12. Tentunya hal ini dibuat karena hasil dari tindakan yang dilakukan kaum Gunung Tinggi mengusir penjajahan dari negerinya. Nah teman-teman, bagaimana orang-orang Sumatera Timur dan Aceh mempertahankan negerinya dari penjajahan kolonial? Di seri video Tembakau Daily File chapter 6 ini akan kami hadirkan beberapa perang Sumatera Timur dan Aceh yang sangat membuat Belanda kewalahan. Simak terus video Tembakau Daily File selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bye-bye.